Kecamatan Petalungan. Bapak Ibu semuanya, hari ini adalah rangkaian dari kegiatan pelatihan SIMAS BOS atau Sistem Informasi Aset BOS untuk hari yang ketiga, sesi yang kelima ya untuk Kecamatan Petalungan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam suasana pandemi, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya masih diberikan kesehatan, masih bisa terus jaga imunitas ya, dan semuanya dalam keadaan yang bahagia. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya permohonan maaf dari Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes yang seyogyanya mau hadir dalam ruang Zoom hari ini, tapi karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan saya untuk membuka sekaligus mengawal kegiatan ini. Izin memperkenalkan diri, saya Daniel Setiawan. Saya adalah Kasubag Aset di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Jadi memang ini adalah satu subag baru yang baru terbentuk 6 bulan yang lalu, yang berdasarkan SOTK terbaru Dinas Pendidikan. Dan mungkin saya orang lama juga sebenarnya, cuman untuk di subag ini saya baru 6 bulan. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang kedua saya juga menyampaikan permohonan maaf. Sebenarnya kegiatan ini awalnya kami rancang dengan model tatap muka, dan itu pada waktu bulan-bulan Juli awal. Tetapi kondisinya adalah pertama, kita kebetulan saya pribadi juga baru selesai isoman. Yang kedua adalah kondisinya juga dalam masa PPKM darurat, sehingga tidak memungkinkan untuk pertemuan tatap muka. Jadi mengurangi mobilitas dan mengurangi pertemuan secara tatap muka. Tetapi kegiatan ini harus tetap berjalan, sehingga yang tadinya direncanakan dengan model tatap muka akhirnya dialihkan menjadi tatap maya. Artinya melalui ruang virtual Zoom meeting ini mungkin tidak maksimal, karena kalau kita bicara soal pelatihan, idealnya ada simulasi, ada latihan seperti itu. Kecuali kalau model sosialisasi barangkali memungkinkan dengan model Zoom meeting. Tapi memang kalau pelatihan, sebenarnya yang saya harapkan itu adalah bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Tetapi tidak masalah, dengan kondisi seperti ini kita maksimalkan saja. Kalau memang kesulitan karena satu dan lain hal, ya makanya saya sudah share di situ paparan dan juga manual booknya, silakan dibaca. Atau nanti bisa jadi ini akan kita share di akun YouTube, sehingga nanti apa yang sudah kita laksanakan kegiatan hari ini, permasalahan-permasalahan apa, nanti bisa dilihat lagi di akun YouTube. Nanti kita akan share. Baik, sebenarnya sebentar, saya lihat dulu Mas Agus sudah join atau belum. Kalau belum, Mas Miftah, minta tolong dikomunikasikan lagi sama Mas Agus. Ya, tadi saya udah konfirmasi segera, tapi nggak tahu juga sama Mas Apit. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah rangkaian kegiatan dari 13 kecamatan yang kami rencanakan sampai tanggal 28 Juli dari 17 kecamatan. Artinya ini adalah gelombang kedua dari kegiatan pelatihan. Gelombang pertama sudah kami laksanakan pada waktu akhir bulan Mei. Ini merupakan implementasi dari sebuah inovasi yang digagas oleh saya dan juga tim terkait sebuah pelaporan aset yang terutama dari dana BOS untuk mewujudkan pelaporan yang akuntabel, dan ini melalui sebuah sistem informasi. Nanti kita akan jelaskan seperti itu. Jadi saya langsung share screen aja. Ya. Jadi SIMAS BOS ini, Sistem Informasi Aset BOS ini
berawal dari adanya permasalahan terkait aset tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, termasuk juga 950 sekolah negeri yang di lingkungan kerja Dinas Pendidikan. Jadi ini adalah rangkuman temuan-temuan. Kalau temuannya banyak Bapak Ibu. Jadi istilahnya ini rangkumannya. Kalau temuannya itu bisa macam-macam gitu. Kita jabarin mungkin sehari juga nggak selesai gitu kan. Nah, meskipun Kabupaten Brebes sudah mendapatkan WTP di tahun 2020, yang kemarin diumumkan 2021, untuk kedua kalinya, dan memang ini capaian yang luar biasa, meskipun sebenarnya di luar Kabupaten Brebes semuanya sudah menikmati WTP bahkan sampai 10 kali, 11 kali seperti itu. Tapi tidak apa-apa, itu sebuah proses, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berperan serta, yang sudah bersinergi dengan kami di Kabupaten, sehingga kita bisa mempertahankan WTP di tahun 2020 yang diumumkan tanggal 25 kalau nggak salah. 21 Mei 2021 kemarin. Tetapi kalau bicara soal aset tetap, itu tidak bicara hanya untuk yang sekarang atau tahun lalu, tapi bisa bicara soal tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini jadi terkadang peninggalan, justru permasalahan aset itu terjadi, bisa jadi karena peninggalan tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Nah, ada dua rangkuman terakhir temuan, saya merangkum dari 2017 sampai 2020. Pertama adalah penyajian aset tetap itu belum akurat. Yang kedua, di Dipora belum melakukan pengelolaan barang milik daerah atau aset tetap. Nah, kalau kita tarik lagi terhadap permasalahan-permasalahan temuan BPK itu, Bapak Ibu, ada hal yang kemudian menjadi salah satu dari berbagai permasalahan. Kenapa terjadi temuan seperti itu? Yaitu terkait laporan aset BOS yang belum akuntabel. Akuntabel itu apa? Belum bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah faktor-faktornya, tetapi yang paling simpel seperti ini. Memang Bapak Ibu sudah melaporkan terkait rincian aset dari dana BOS itu di laporan BOS yang dalam bentuk Excel itu, ya kan? Di mana salah satu sheet-nya itu adalah terkait rincian aset. Tetapi itu juga belum tepat. Mungkin saya tidak usah nge-share terkait contoh-contohnya gitu. Tapi saya ilustrasikan belum tepat ini adalah pemilihan kode dan jenis barangnya itu tidak sesuai. Gitu. Itu misalnya. Dalam satu kode misalnya buku, masih banyak buku lain-lain, buku umum pengetahuan umum lain-lain gitu. Padahal di dalamnya banyak judul misalnya seperti itu. Nah, itu satu. Yang banyak judul yang memang sebenarnya penempatannya itu bisa, oh ini arah ke matematika, oh ini ke arah PJOK, itu ada gitu. Tetapi mungkin digabungin aja lah jadi satu misalnya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, terkadang karena kondisi pagu. Ini yang klasik dan hampir setiap tahun ada, terutama di akhir-akhir tahun. Nah, ini yang kemudian jadi permasalahan Bapak Ibu. Ya. Jadi permasalahan sebenarnya. Jadi pagunya habis, di belanja pegawai, belanja barang dan jasa, akhirnya apa? Nampung semua di belanja modal. Itu ya ada. Dan itu terjadi pada waktu bulan-bulan krusial. Bulan krusial itu adalah November, Desember. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi rincian asetnya muncul buku semua karena slot bukunya banyak. Tapi di satu sisi ternyata A, B, C, D, E, F, G misalnya. Untuk perjalanan dinas, untuk habis pakai dan segala macamnya itu ada. Seperti itu. Itu belum tepat. Atau sama-sama sudah masuk belanja modal, cuma penempatannya aja karena balik lagi magu. Misalnya sama-sama belanja modal, memang beli laptop benar, tapi penempatannya ke aset tetap lainnya karena pagu peralatan mesinnya habis, tapi kemudian larinya ke aset lainnya. Yang ada misalnya kasus contoh, Bapak Ibu beli laptop 5 juta, ya masuknya kan ke peralatan mesin, tapi karena pagu bulan Desember habis, kemudian ini ada pagu yang aset lainnya bulan bulan Desembernya, akhirnya dipecah dari 5 juta ini menjadi misalnya 100 ribuan. Berarti ada misalnya 50
50. Nah, kita nganggapnya itu adalah buku. Ya, karena Bapak Ibu melaporkan buku. Padahal ternyata laptop misalnya merek Acer. Kalau kemudian kita mau revisi Acer, apa iya Bapak Ibu punya 50 laptop? Hebat itu. Itu salah satunya seperti itu. Nah, dulu juga pernah Bapak Ibu udah menjadi temuan sekarang, banyak kalau dulu 2019, 2018, misalnya Bapak Ibu melaporkan buku masih gelondongan. Satu paket 10 juta, satu paket berapa? Yang ada adalah ketika pada saat apa namanya kita melakukan rekonsiliasi bingung sendiri ini yang mana ya gitu karena pakainya paketan gitu. Itulah apa namanya yang terjadi selama ini. Loh, emang kalau aset dari APBD misalnya Bapak Ibu mungkin pernah di drop, ini emang tidak? Ya saya bisa menjamin itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengelolaannya oleh kita. Saya nanti bisa melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait, minta datanya, SPK-nya, minta dari keuangan, minta apa namanya bukti pencairannya dan segala macamnya, minta fotonya dan segala macamnya, minta bukti penerimaan barangnya, semuanya ada lengkap. Tetapi ketika pada saat laporan aset bos ini, yang kemudian kita belum bisa menerima kelengkapan data itu. Nah, termasuk juga kalau misalnya belum lengkap ini adalah spesifikasinya Bapak mungkin nyonya semua tidak melaporkan secara spek gitu kan. Atau kemudian terkait masalah apa namanya spesifikasi misalnya atau ruangannya, kemudian barangkali apa lagi ya yang terkait bukti pembayarannya misalnya. Memang fasilitasnya belum ada di yang laporan bos. Nah, makanya kita mencoba memfasilitasi di Simas Bos ini seperti itu. Sudah masuk belum Mas Agus, Mas Mif? Si Mas Sapit mana? Saya lanjut lagi nggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pelaporan aset yang bersumber dari dana bos ini ada regulasinya, yaitu Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana bos satuan pendidikan negeri pada APBD kabupaten atau kota. Nah, kalau Permendikbud nomor 6 tahun 2021 pasti Bapak Ibu sudah tahu ya kan terkait masalah juknis bos reguler. Kalau ini biasanya saya yakin dan saya percaya setiap sekolah sudah mencetak dan sudah menjadi panduan. Tapi kalau Permendagri biasanya nggak pernah gitu kan. Apa-apa, nanti di Simas Bos ada regulasi, di-download aja, itu dipelajari seperti apa. Nah, jadi dalam konteks ini Bapak Ibu, yang disebut dengan yang akuntabel itu adalah di sini dalam arti bisa dipertanggungjawabkan, datanya lengkap dan juga tepat seperti itu. Nah, kalau sekarang yang terjadi ketika misalnya pemeriksa itu minta data, ya kita balikin lagi ke Bapak Ibu kan. Kalau misalnya kondisinya misalnya foto, belum tentu di SPJ juga ada foto. Nah, atau kwitansi. Nah, masa kita harus mencari kwitansi masing-masing SPJ, padahal SPJ bos itu juga tidak hanya belanja modal atau aset tetap aja, tapi juga pengeluaran-pengeluaran lain gitu. Sehingga kan seolah-olah kita harus balikin lagi ke teman-teman di sekolah. Nah, ini kan memakan waktu juga. Sehingga ini perlu ada kertas kerja nih yang mengakomodir semuanya. Oke, saya lanjut dulu. Di sini terkait Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Ya. Permendikbud nomor 6 tahun 2021, Bapak Ibu, ada sekitar 12 kalau tidak salah. 12 item itu apa namanya? Yang saya petakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan belajar modal itu sekitar ada 6. Kita bahas sedikit ya. Yang pertama adalah pembiayaan pengembangan perpustakaan. Nah, di sini berarti Bapak Ibu ada beberapa kegiatan yang kaitannya sama belanja modal atau aset tetap. Penyediaan buku utama, penyediaan buku pendamping, penyediaan buku non-teks, kamus dan segala macamnya. Nah, ini masuk sini. Tetapi jangan Bapak Ibu misalnya majalah masuk. Jangan, meskipun itu juga menjadi koleksinya perpustakaan tapi tidak usah lah untuk masuk ini. Ya. Apalagi ada beberapa yang koran juga iya misalnya. Itu tidak usah. Kemudian terkadang Bapak Ibu juga mungkin karena stoknya terbatas sehingga memfotokopi satu buku dijilid seperti seolah-olah kayak buku seperti itu. Misalnya Bapak Ibu ada buku terkait saya nggak tahu di Ketanggungan ada atau tidak. Misalnya ada buku panduan kepala sekolah di tengah pandemi kalau nggak salah. Nilainya juga lumayan itu. Saya kurang tahu juga memang bukunya tebel atau kayak gimana gitu. Itu sampai 375.000. Nah,
ada beberapa teman-teman di sini yang bertanya kepada saya. Saya sampaikan gini, tergantung. Kalau memang itu memang buku asli dan itu ada penerbitnya, ya, misalnya buku terkait tadi atau mungkin buku undang-undang, dan memang itu dibeli ke penyedia, ya silakan diakui nggak apa-apa. Tetapi kalau buku itu ternyata hasil cetakan, nah cetakan ini kan bisa fotokopi, bisa kemudian ini saya minta ini bukunya silakan dicetak seperti kayak gini misalnya. Nah itu bukan Bapak Ibu, itu bukan apa namanya beli buku, tapi kemudian menggandakan gitu. Nah itu tidak usah masuk dalam konteks belanja modal. Nah kasuistik ini yang kemudian setiap sekolah akan berbeda-beda Bapak Ibu. Tetapi patokannya ya seperti itulah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, alat peraga, alat kesenian, ya, kemudian alat olahraga, nah itu juga masuk. Yang berikutnya lagi adalah pembiayaan administrasi kegiatan sekolah. Bapak Ibu pasti sudah banyak yang membeli termogan, ya, atau mungkin semacam alat semprot yang memang yang yang buat semprotan bawang itu apa kalau nggak salah ya, itu bisa. Tapi kalau yang sifatnya kayak model alat semprot buat tanaman itu nggak usah lah gitu kan. Itu termasuk kayak tempat sampah. Jadi alat-alat kebersihan kayak gitu tidak usah. Tangki itu namanya Pak. Nah ya tangki ya, saya namanya tangki ya. Ya betul. Ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi pembelian langganan daya dan jasa. Biasanya ini berupa pembelian genset. Itu jarang-jarang sih nih. Kalau tidak ada jaringan atau jaringannya tidak stabil. Tapi mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu bisa. Misalnya jaringan listriknya nggak stabil nih. Ya kadang-kadang mungkin jam-jam tertentu mati misalnya. Bisa, silakan. Nggak apa-apa. Nah, kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, ini yang kemudian perlu saya garis bawahi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di Permendikbud nomor 6 tahun 2021, di situ di rincian penggunaan itu ada dua aspek Bapak Ibu. Aspek pertama adalah pemeliharaan atau perbaikan bahasanya di situ. Mau perbaikan gedung rehab ringan misalnya pengecatan termasuk juga alat-alatnya. Dan aspek kedua adalah pembelian atau pengadaan. Direview lagi Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Nah, artinya apa? Meskipun kategorinya di situ pemeliharaan sarana prasarana sekolah, tetapi di situ memungkinkan untuk dilakukan pembelian terhadap apa? Mebler, meja kursi, baik itu siswa maupun guru misalnya. Atau di situ penyediaan pompa, mungkin pompa air yang disebut di sini, silakan. Itu berarti bagian dari belanja modal seperti itu. Jadi mungkin kalau di laporan aset sudah jelas di situ sudah ada ini. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi adalah alat multimedia pembelajaran. Nah ini seperti PC, laptop, LCD dan alat lainnya PC. Nah Bapak Ibu, ini nanti mungkin nanti barangkali Mas Agus sudah masuk, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Artinya apa? Yang saya harapkan adalah Bapak Ibu, nanti ketika pada saat ada RKS perubahan, tolong dicermati lagi terhadap kebutuhan rencana yang akan dimasukkan. Kalau saya gini, jangan sampai kejadian tadi yang saya sebutkan, ketika pada saat kita menganggarkan sudah A, B, C, D, E, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan sampai belanja modal, tiba-tiba sampai akhir cara realisasi belanja pegawainya habis pagunya, belanja barang dan jasa habis. Sebenarnya gini, kalau konteks pengelolaan keuangan, kebetulan karena saya dulu sebuah program keuangan dan juga mantan bendahara juga, kalau masalah pagu habis uang ada, berarti otomatis sebenarnya nggak bisa dibelanjakan Bapak Ibu. Harusnya loh. Kalau kita kebetulan sistemnya ini kan masih manual dengan Excel yang diupload. Nah, ketika pada saat Excel yang diupload, ya, ketika kemudian diupload, jadi kontrolnya memang akhirnya ketika pada saat diupload. Beda kalau sistemnya kemudian kita melakukan entry yang langsung di situ di web lah istilahnya gitu. Mungkin akan kelihatan ini nggak bisa. Nah, maksud saya gini, seharusnya ketika misalnya logika saya, ketika pagunya habis, kemudian uangnya masih utuh, ya itu ditahan. Kalau memang nggak ada kebutuhan lain, berarti nggak boleh dihabiskan. Harusnya seperti itu, gitu kan. Nah ini mungkin sebagai PR juga buat teman-teman tim bos kabupaten, gimana merancang itu sesuatu yang kemudian istilahnya mendekati ke arah sana, gitu loh. Kalau di kami dengan menggunakan SIMDA keuangan itu sudah. Nah, maksud saya biar Bapak Ibu tahu penempatan belanja modalnya dan juga mungkin tadi saya wanti-wanti terkait masalah RKS. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, ketika pada saat tim pemeriksa itu minta data ABCDE, minta data akuntansi, minta data foto dan segala macamnya,
kemudian di satu sisi data yang mungkin yang kita sajikan atau kita berikan kepada pemeriksa itu istilahnya tidak lengkap, bahkan mungkin tetap ada salah-salah juga gitu kan, sehingga di sini perlu ada sistem informasi dalam rangka menunjukkan itu, dan kita beri nama adalah SIMAS-BOS, sistem informasi aset BOS. Mas Agus sudah gabung ya? Nah, udah gabung. Sudah. 88 Yo. 1975. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah penetapan SIMAS-BOS pada Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Sudah diputuskan melalui SK Kepala Dinas, dan nanti juga ada penetapan terhadap tim pendamping. Jadi nanti Bapak Ibu, insya Allah nanti ada tim pendampingnya. Berarti Mas Nender ya, akhirnya? Ya, Mas Kusnender yang nanti akan menjadi pendamping Bapak Ibu untuk pengaplikasian SIMAS-BOS ini. Nah, ini adalah tahapannya Bapak Ibu. Jadi memang ini adalah gelombang kedua lah. Ya kayak ikut-ikutan kayak COVID lah ya. Tapi kalau ini yang positif-positif aja lah. Positif dalam arti untuk membangun kinerja pelayanan publik yang lebih baik lah. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebenarnya tadinya mau merencanakan ada sosialisasi, ada pelatihan. Tetapi kondisinya adalah situasi yang lagi seperti ini, sehingga kemudian langsung dirangkum menjadi satu kegiatan. Nah, pelatihan tadi yang saya sampaikan idealnya memang saya merencanakan untuk tatap muka, tapi karena kondisinya seperti ini ya dengan kondisi daring ya kita yang penting Bapak Ibu informasi ini bisa nyampai di Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas kita bisa tanyakan. Nanti bisa melakukan pelatihan secara mandiri sekaligus nanti bisa melakukan pendataan. Intinya sistem ini itu benar-benar sangat sederhana sekali, simple, tapi memang dibutuhkan data yang ya istilahnya mungkin lengkap, tapi secara pengoperasiannya insya Allah tidak ada kesulitan. Kemudian yang berikutnya lagi, nanti ada grup pendampingan Bapak Ibu, tadi saya sampaikan pendampingnya adalah Mas Kusnendar, staf saya. Kemudian kita juga akan bisa melakukan rekonsiliasi nanti kalau memang seluruh data sudah, dan nanti pada waktu pertengahan saya meminta kepada Bapak Ibu untuk bisa melakukan pengisian survei kepuasan pengguna. Jadi sekarang ini kan trennya seperti itu. Jadi ada indeks kepuasan masyarakat ya kalau nggak salah. Nah itu yang kemudian kita coba bagaimana sih terkait SIMAS-BOS ini. Dan inilah yang satu lagi adalah bahwa SIMAS-BOS ini nanti kita coba integrasikan dengan sistem lain seperti SIMDA BMD. Jadi SIMDA BMD itu adalah aplikasi yang dikelola oleh Pemda melalui DPKAD yang produknya BPKP. Nah itu adalah terkait masalah barang milik daerah. Saya yakin user sudah kami serahkan, tetapi memang di sini Bapak Ibu memang tidak dalam kapasitas untuk mengentry di SIMDA BMD. Karena memang kalau sudah masuk SIMDA BMD Bapak Ibu, itu proses rekonsiliasinya berat kalau kemudian kita tidak lakukan sebelumnya. Nah, SIMAS-BOS ini adalah sebagai jembatan dan sebagai supportingnya. Gitu. Dan nanti kalau memang situasinya juga sudah kira-kira stabil, insya Allah nanti kita akan monitoring lah beberapa sekolah bagaimana proses SIMAS-BOS ini, dan juga barangkali juga disambi dengan kegiatan ya monitoring terkait masalah aset gitu ya. Nah, adalah SOP-nya Bapak Ibu, nanti mungkin bisa disimak sendiri. Intinya adalah ini perlu adanya sinergitas antara pengurus barang, bendahara, kepala sekolah, dan dibantu sama operator ya. Dan ini SOP ini kemudian diaplikasikan melalui SIMAS-BOS. Jadi kalau SOP itu kan bisa manual ya, atau bisa offline, bisa online seperti itu melalui baik apa ya istilahnya pengiriman data, pengiriman laporan atau melalui sistem. Tapi paling tidak ini bisa diakomodir melalui SIMAS-BOS. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melaporkan ini secara langsung kita dengan mengirimkan berkas-berkas foto dan juga kwitansi gitu. Kalau yang SPJ mungkin iya, tapi kalau kemudian kita SPJ di situ ada kwitansi, ada 950 sekolah, satu sekolah ada taruhlah rata-rata misalnya 1 bulan ada 5 pengadaan belanja modal misalnya, udah berapa kita harus mencari satu persatu. Makanya kalau dengan ini insya Allah semuanya bisa terakomodir, bisa terekam, di Bapak Ibu juga bisa. Dan insya Allah nanti
si Mas Bos ini pun juga akan menjadi satu poin plus juga. Saya akan tunjukin kepada BPK bahwa ini loh seperti ini nanti kalau untuk kedepannya. Ya. Karena BPK itu biasanya datang awal Bapak Ibu. Ketika pada saat kita mau bahasa yang melakukan penataan, mereka udah datang duluan. Jadi kita kadang-kadang kocar-kacir. Kalau kita nggak mempersiapkan ini dari awal, ya nanti repot sendiri bagi kita. Termasuk tadi permintaan-permintaan data, ya jadi kan kita bisa sajikan gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa login di pdkbrebes.com. Ini websitenya Dinas Pendidikan. Di situ ada menu sistem informasi, salah satunya adalah SIMAS-BOS gitu kan. Sistem informasi aset BOS. Nanti akan muncul model SIMAS-BOS, loginnya apa, passwordnya apa, usernya apa, nanti Mas Agus akan menjelaskan. Atau Bapak Ibu bisa langsung kita memakai web hosting sendiri, yaitu asetindikporaBrebes.com. Nah, web hosting ini memang adalah memang kami bentuk karena memang kita membutuhkan data yang banyak dan besar. Kalau melalui PDK mungkin Mas Agus bisa menjelaskan kemampuannya seperti apa. Nah, di satu sisi apa namanya? Tapi ini website ini memang bukan untuk dipublikasikan ya Bapak Ibu. Jadi dalam arti kalaupun masuk ke dalam website ini itu posisinya langsung login. Jadi memang benar-benar pelayanan publiknya ini adalah ke dalam untuk internal kita di seluruh sekolah negeri. Gitu. Jadi tidak untuk dipublikasikan keluar. Kalau memang untuk kepentingan publikasi keluar, itu kan melalui permintaan misalnya PPID atau mungkin barangkali kalau pemeriksa, ya itu kan beda lagi karena memang mereka untuk melakukan pemeriksaan ke dalam seperti itu. Oke, mungkin ini adalah manfaatnya Bapak Ibu. Dan satu hal lagi di sini intinya adalah kita mencoba untuk lebih cepat, mudah, lengkap, akuntabel, optimal, pokoknya semuanya bisa dilaksanakan melalui SIMAS-BOS. Kita bisa menyajikan rincian dan asetnya. Kemudian yang paling penting adalah ini bisa menjadi bahan pemeriksaan bagi BPK dan juga tindak lanjutnya. Nah, ini adalah moto yang kemudian mungkin perlu apa ya istilahnya mungkin kita catat Bapak Ibu, yang nggak tahu ini bahasa Brebes atau bukan sih ya, yang anak kudu dicatat, yang dicatat kudu anak. Atau kalau saya bahasa Indonesia kan yang ada harus dicatat, yang dicatat harus ada. Artinya apa Bapak Ibu? Sebisa mungkin, ya mungkin saya kurang tahu juga di sini, ada yang bendahara, ada yang mungkin kepala sekolah Bapak Ibu, atau mungkin ada operator, pengurus barang. Intinya adalah sebisa mungkin ketika misalnya ada pembelian terhadap suatu barang yang apalagi belanja modal, ya ini harus dicatat. Nah, yang dicatat misalnya sudah dikeluarkan, nah berarti barangnya harus ada. Nah, konteksnya apa? Sekarang misalnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu membeli sebuah barang, ya maksudnya sudah mengeluarkan untuk membeli sebuah barang, tapi ternyata itu belum dibayarkan ke penyedia sehingga barangnya belum di drop. Nah itu yang kemudian apa namanya? Kalau saya itu bahaya Bapak Ibu. Apalagi udah kaitannya sama aset tetap, barang modal secara fisik harus ada. Nah ini yang kemudian harus disegerakan. Mungkin beda konteksnya ketika pada saat Bapak Ibu misalnya pengadaan buku, ya sudah bayar tapi bukunya belum di drop. Nah kalau itu kan berarti Bapak Ibu udah bayar, udah mengeluarkan. Ya berarti bukunya belum di drop. Nah ini yang kemudian tetap harus dikejar. Nah caranya gimana kalau untuk di sini si Mas Bos nanti akan dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Jadi kita si Mas Bos ini sesuatu yang boleh katakan nanti tidak harus saklek seperti apa. Ya maksudnya ada yang saklek, ada yang kemudian mungkin bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan tertentu kalau ada kasusik seperti itu. Ya. Tapi prinsipnya dalam masa tetap ya barangnya ada, catatannya ada seperti itu. Makanya nanti dalam pemetaan beberapa barang tadi yang saya sampaikan di Permendikbud nomor 6 mungkin tidak seluruhnya lah gitu kan. Yang memang kemudian masuk belanja modal itu tidak seluruhnya. Nanti apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, mungkin sebentar.
kita apa namanya? Nah, nonton video dulu bentar ya Bapak Ibu. Saya tunggu. Share screen. Saya Dr. Andes Darmasweri, Kepala SMP Negeri 1 Brebes. Saya memberikan apresiasi atas aplikasi Simas Bos, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap, sukses! Saya Murtarjo, Kepala SMP Negeri 2 Brebes. Simas Bos memang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuliati MPD, Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes. Simas Bos. Simas Bos, mantap! Dengan iklan Google, kami bisa menjangkau customer yang paling relevan. Sekarang kami itu bisa mengirim Oke, mungkin itu sekilas Bapak Ibu terkait Simas Bos ya. Jadi memang yang saya harapkan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk lebih mewujudkan pelaporan aset, terutama terkait masalah dana bos yang lebih dapat bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya secara teknis nanti monggo Mas Agus mungkin dibantu dengan Mas Hafid bisa secara teknis menjelaskan terkait Simas Bos itu seperti apa, gimana loginnya, passwordnya apa, kemudian kira-kira menunya dalamnya apa, dan hal-hal lain, atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya teknis, silakan Bapak Ibu bisa chat, ya, atau mungkin bisa raise hand, atau mungkin langsung membuka mic-nya juga nggak masalah, gitu ya. Oke, silakan monggo Mas Agus lanjutkan. Terima kasih Pak Subag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kondisi yang seperti ini kita masih beri kesehatan, bisa bertatap muka walaupun ya online ya Bapak Ibu ya. Saya secara pribadi mohon maaf tidak bisa ketemu Bapak Ibu langsung ya, karena ya seperti kondisinya. Pengen saya kalau ada sosialisasi ya ketemu tatap muka ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa saling menyapa, saling melihat, tahu responnya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dipahami, saya bisa memahami dari ekspresi Bapak Ibu. Tapi memang semoga tidak mengurangi hal-hal yang kurang pas, tapi tetap kita usahakan kegiatan ini dilaksanakan biar lancar laporan Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu sudah melaporkan laporan bos sampai bulan Juni. Semoga Bapak Ibu sudah melaporkannya. Gitu. Karena tanpa melaporkan di laporan bos sampai bulan Juni, berarti Bapak Ibu mungkin nanti tidak bisa mengisi Simas Bos aset ini, karena dasarnya adalah laporan bos Bapak Ibu, seperti itu. Moga-moga Bapak Ibu sudah makan siang semua, jadi ada waktu, ini mungkin setengah jam lebih lah, ya kita moga-moga kurang malah ya, kita bisa sedikit mempelajari, mengenalkan, ya bareng-bareng belajar tentang Simas Bos ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Simas Bos ini masih terkait dengan pdkbrebes.com Bapak Ibu. Jadi laporan Simas Bos ini masih bergantung pada pdkbrebes.com. Saya share dulu Bapak Ibu nggih. Sebelum masuk pada sesi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, pada Bapak Kasubag Aset, dan pada rekan-rekan di Aset. Mohon maaf tadi saya agak terlambat karena laptopnya mengalami kendala di sekolah, dan ini saya pulang ke rumah untuk ambil laptop satunya. Sekaligus masih Zoom di rumah. Moga nanti ke depan kita tidak mengalami kendala jaringan, soalnya saya hanya mengandalkan tethering, jadi biasanya kalau listrik mati atau kendala itu langsung tetheringnya berhenti. Tapi saya tidak khawatir, karena di rekan-rekan saya di dinas, Mas Apip, ya, di sana sudah siap untuk handle kalau ada kesulitan. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses Simas Bos ini di pdkbrebes.com. Perlu saya informasikan Bapak Ibu bahwa pdkbrebes.com ini usianya sudah 12 tahun, yang mungkin perlu banyak pembenahan, sehingga dalam proses pembenahan ini, ya dalam proses migrasi ini, kita nanti mau migrasi ke Dindikpora Brebeskap Go ID Bapak Ibu. Tapi sambil proses migrasi ini kita tetap berjalan dengan link-link yang ada di sini, baik Simas Bos maupun pdkbrebes.com kita masih tetap pakai sementara ini. Di sini di PDK Brebes ada link Simas Bos Bapak Ibu. Nanti bisa diklik. Kalau tidak mau menghafal namanya ya cukup klik Simas Bos, nanti kita akan diarahkan pada link ini. Nanti saya akan memberikan satu contoh SDN. Ini loginnya masih
menggunakan PDK Brebes, Bapak Ibu. Tapi passwordnya ini saya gunakan angka 1. Semua pakai angka 1. Nanti bisa diubah kembali oleh Bapak Ibu. Khusus aset SIMASBOS ini kita pakai password angka 1 sementara. Oke, kita coba login. Oke, kita lihat dulu satu SD ini apakah ada asetnya. Ada ini asetnya. Kalau Bapak Ibu berhasil login, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke beranda. Itu di sini ada grafik-grafik dan angka-angka yang merupakan hasil uploadan Bapak Ibu dan hasil entrian Bapak Ibu. Kita lihat menu-menu di sini. Menu ini mendekati mirip dengan pdkbrebes.com. Artinya Bapak Ibu tidak terlalu banyak belajar. Sudah familiar dengan model navigasi seperti ini. Kiri adalah pilihan menu, yang kanan adalah tampilan dari menu tersebut. Nah, ini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada menu beranda, ada profil, ada pengelolaan aset, ada laporan aset, referensi, pengaturan, dan keluar. Di beranda Bapak Ibu bisa melihat angka persentase adalah hasil progres entrian Bapak Ibu. Di sini ada. Dan ini juga ada angka 500.000, itu adalah jumlah aset yang Bapak Ibu akui, ya, Bapak akui dilaporkan di PDK Brebes, yaitu penggunaan belanja modalnya. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung bertanya. Soalnya kalau nunggu nanti biasanya sudah lupa. Ya. Nah, di sini ada analisa aset BOS, di sini ada persentase hasil progres entrian Bapak Ibu, di sini ada item, 0 item karena kita belum entry, dan ini ada RP0 karena belum pernah di-entry Bapak Ibu. Di sini ada nama barang, kategori, dan sebagainya. Di bawah ini masih kosong. Ini contoh yang kosong. Tuh, Bapak Ibu. Beranda. Kemudian kita masuk ke profil. Langkah awal yang Bapak Ibu harus lakukan sebelum mengentri aset adalah mengisi profil dulu. Mengisi profil ini. Profil ini Bapak Ibu bisa klik di menu profil pengelola. Profil pengelola ini berisi yaitu kepala sekolah, bendahara, dan pemegang barang. Nah, seperti biasa, kalau Bapak Ibu menambahkan sesuatu di sistem Dinas Pendidikan itu klik plus, tanda plus ini, seperti pada HP itu. Nah, Bapak Ibu nanti akan muncul di sini nama kepala sekolahnya, nama bendaharanya, nama pengelola sarprasnya. Ini ada nama sekolahnya, misalnya Pak, ini Bu ya, misalnya Bu Murtini misalnya. Ketik aja langsung, misalnya Pak Ahmad, misalnya. Kemudian pengelola sarprasnya misalnya Zainuddin. Nah, seperti ini Bapak Ibu. NIP ini wajib Bapak Ibu. Artinya bahwa yang ada pada pengelola aset ini harus PNS atau ASN Bapak Ibu. Ini NIP itu wajib. NIP ini wajib. Wajib diisi. Kalau Bapak Ibu nama pengelolanya sarprasnya belum bernip, itu ya dicarikan yang bernip. Ya, mungkin bisa dirangkap bendaharanya. Dan moga-moga nanti yang belum punya NIP, pengelola barangnya bisa lolos PTK ini ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Jadi nanti bisa yang mengelola operatornya atau gurunya yang belum bernip ini biar punya NIP dan lolos di P3 ini biar nanti bisa menjadi pejabat pengelola sarpras ini. Nah,
kita isi ini. Kalau sudah, kita simpan. Jadi langkah untuk menambah itu adalah klik tombol tambah. Ya. Kalau untuk memperbaiki atau menghapus, Bapak Ibu bisa klik di sini, klik edit atau hapus. Kalau edit nanti akan muncul tadi yang sudah di-entry. Seperti itu. Cukup simpel dalam pengentrian ini. Jadi kalau memperbaiki, klik, kemudian edit. Kalau menghapus, klik, cukup klik hapus. Nanti ada konfirmasi, Anda yakin hapus? Kalau batal, batal saja. Nah, ini. Berarti Bapak Ibu sudah berhasil menambahkan profil pengelola aset di sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk pada peta ruang. Pada peta ruang. Nah, pada peta ruang ini, ya seperti biasa, ini adalah ruang-ruang yang sudah dipetakan oleh Bapak Ibu waktu des aset. Kita pengakuannya di sana. Nah, contohnya kalau menambah ruang adalah klik tambah, ya, tambah, kemudian gedung, pilih, ruang dipilih, nama ruang diisi. Gedung di sini biasanya Bapak Ibu menggunakan kode 1, 1, 2, 3. Tapi mulai tahun ini dengan sistem ini kita sepakati bahwa gedung kita pakai abjad Bapak Ibu. A, B, C, D. Berarti gedung A, gedung B, gedung C. Seperti itu. Nah, seperti ini. A, misalnya contohnya kita pilih gedung A. Dan ruang 1, nama ruang kepala sekolah. Misalnya, contohnya. Keterangan bisa diisi, kalau misalnya ada keterangan, misalnya sedang rehab, sedang dipindah, dan sebagainya, itu barangkali dibutuhkan Bapak Ibu. Catatan seperti itu. Tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas harus ada gedung, ruang, dan nama ruang. Kalau sudah Bapak Ibu simpan. Ini adalah hasilnya. Ini saya hapus. Ini Bapak Ibu. Ini contohnya. Kalau memperbaiki, Bapak Ibu cukup klik, kemudian edit. Sini sudah ada. Kalau sudah diperbaiki, simpan saja atau tutup kalau batal memperbaiki. Kita coba lagi, menambah ruang, tambah. Gedungnya, gedung A. Ruangnya, ruang 2. Nama ruangnya, ruang kelas misalnya 1A gitu ya. Kalau kelasnya paralel ya, kalau tidak cukup kelas 1 aja. Terus kemudian kita simpan. Ya, berarti sudah ada di sini. Bapak Ibu nanti semua ruang dipetakan ke sini ya, jangan ada yang ketinggalan. Jadi itu nanti untuk standar ruang selanjutnya. Kita akan gunakan untuk standar ruang selanjutnya. Nanti bisa mungkin sampai ruang kelas 1, kelas 6, gudang, ya, perpus dan sebagainya masukkan ke sana Bapak. Karena ini untuk dasar pengisian peletakan aset. Tuh, yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi profil itu isinya tentang profil pengelola dan peta ruang. Profil pengelola adalah kepala sekolah, bendahara, dan pengurus barang. Kalau peta ruang adalah pemetaan ruang-ruang yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sana. Tidak ada kesulitan, moga-moga. Oke. Selanjutnya, kalau ini tidak ada kesulitan, ya nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Kita masuk pada pengelolaan aset. Ya. Dua menu ini utama Bapak Ibu, profil dan pengelolaan aset. Tapi Bapak Ibu nanti paling banyak bekerja pada menu ini. Kalau profil mungkin setahun sekali, atau mungkin kalau ruangnya tidak berubah, ya seumur-umur itu ya, seumur-umur itu adanya. Tuh. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut.
pada menu pengelolaan. Pada sistem SIMAS-BOS ini tidak banyak sebetulnya Bapak Ibu, tidak banyak yang harus dipelajari atau di entry, ya, hanya beberapa untuk melengkapi laporan BOS Bapak Ibu, ya. Maka karena tidak banyak, seyogianya isiannya yang lengkap Bapak Ibu. Saya kira tidak banyak belanja modal di sekolah, jadi moga-moga pengisiannya bisa selengkap mungkin, selengkap mungkin. Ini contoh Bapak Ibu. SD Ciawi ini contohnya, ini tidak memiliki belanja modal di bulan Januari. Februari juga tidak memiliki, Maret tidak memiliki, adanya belanja modal bulan April. Adanya belanja modal bulan April senilai 500.000 ini. Ini contohnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ngentri bisanya ya cuman bulan April. Januari, Februari, Maret tidak bisa ngentri aset, ya, tidak bisa mengentri aset karena tidak memiliki belanja modal di bulan tersebut, ya, di bulan 1, 2, 3 tidak memiliki belanja modal, jadi tidak bisa mengentri aset di bulan 1, 2, 3. Ini hanya dilihat saja Bapak Ibu untuk pembanding dan untuk biar tahu berapa aset yang harus saya entry, itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada pekerjaan di sini, hanya untuk acuan saja, yang untuk standar. Berarti SD Ciawi ini harus mengentri senilai 500.000. Itu. Saya kira tidak ada kendala, hanya sudah cukup dilihat, ya. Di sini ada waktu kiriman laporan BOS Bapak Ibu, ini ada waktunya di sini. Itu. Selanjutnya kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu aset BOS. Nah, ini adalah tampilan yang nanti Bapak Ibu paling sering, ini adalah nanti pekerjaan utama kita ya di sini Bapak Ibu. Nanti tugas kita yang paling banyak ya di sini. Di sini. Di sini muncul jumlah belanja, ya, mulai dari Januari sampai Desember. Nanti akan kelihatan di sana. Nah, ini ada Januari sampai Desember, Bapak Ibu. Yang ada belanja modalnya adalah bulan April. 0% ini adalah progres entrian aset Bapak Ibu. Ya, progres entrian aset Bapak Ibu. Kemudian kita contohkan saja langsung di sini. Misalnya kita menambah laporan aset kita. Kita klik tambah. Ya, kemudian akan muncul tampilan ini. Bulannya kita isi April tentu saja. Karena Januari, Februari, Maret tidak ada belanja modal. Kalau Bapak Ibu mau nyoba atau maksa, ya, misalnya milih Januari, nanti tidak bisa disimpan Bapak Ibu. Karena sistem langsung mendeteksi bahwa Bapak Ibu tidak punya belanja modal di bulan Januari. Seperti itu. Jadi kita harus memilih bulan sesuai yang dilaporkan Bapak Ibu. Kalau ada kendala, ya, misalnya sudah merasa ngirim, kok ada perbedaan, Bapak Ibu bisa melaporkan ke kami, ya, untuk diupdate datanya, atau kita ambil data yang terbaru hasil kiriman. Karena ini datanya masih terpisah di PDK Brebes. Jadi kita sinkron kalau diperlukan Bapak Ibu. Biasanya kita tutup laporan PDK Brebesnya, kemudian data kita ambil untuk disinkronkan dengan aset. Hanya saja kadang-kadang setelah ditutup Bapak Ibu ada yang minta revisi, ya, ada yang minta revisi. Jadi kita harus sinkron ulang. Kita akan bantu Bapak Ibu kalau ada revisi. Laporan bulan April contohnya. Dan kode barang misalnya bangku gitu ya Bapak. Bangku sekolah boleh. Nah, bangku sekolah misalnya beli bangku sekolah, misalnya jumlahnya 6. Kemudian satuannya buah misalnya. Harganya misalnya 350. Contoh saja Bapak. Jadi kalau jumlahnya banyak, Bapak Ibu tidak usah mengentri satu persatu, asal nilainya sama, ya.
nama barangnya sama, langsung saja jumlahnya gelondongan di sini, ya, langsung gelondongan di sini. Kalau buku ya yang penting judulnya sama, mungkin temanya sama. Jadikan satu, ya, yang penting asal harganya sama di sini. Kemudian ruang ini akan muncul sesuai ruang yang Bapak Ibu entry di profil ini tadi. Di profil ini tadi, ya, yang di entry di profil tadi muncul ruang di sini. Kalau Bapak Ibu belum entry ya tidak akan muncul, ya, tidak akan muncul. Kita contohkan ruang kelas 1. Asal perolehannya ada 2, bos reguler dan afkin. Kemudian kondisi baik. Nah, sampai sini. Semoga bisa dipahami. Dan saya kira cukup jelas. Dan dipilih yang ada belanja modalnya. Kode barang dicari sesuai dengan kelompok atau nama barang yang ada. Ya, ini hanya kategori Bapak Ibu, kategori barang. Sebenarnya ini kategori barang, bukan nama barang ya, kategori barang. Kode dan kategori barang. Kemudian jumlah, saya kira cukup jelas, jumlah. Setelah ini itemnya, satuannya, harganya, ruang dan sebagainya ini cukup jelas. Nah, di sini judul, merek dan tipe ini kita minta rincian nama barang. Rincian nama barang Bapak Ibu. Misalnya bangku ini adalah kursi ya siswa tunggal. Ya. Misalnya kursi siswa tunggal. Ini boleh dimasukkan ke sini. Kalau buku ini penciptanya siapa? Ya. Kalau bahannya misalnya handmade. Ya. Handmade itu buatan tangan ya Bapak Ibu. Handmade itu buatan tangan. Ya, buatan tangan. Boleh buatan tangan seperti ini, boleh. Karena bahannya adalah kayu ya, misalnya kayu. Seperti ini. Kayu. Ya. Ukurannya boleh, kalau mau diisi 4 cm kali 40 kali 40. Ya. Bapak Ibu ini yang ada bintang merahnya, ini sifatnya wajib. Yang ada bintang merahnya sifatnya wajib. Ya, yang tidak ada bintangnya sifatnya pilihan. Artinya kalau ini mesin nomor rangka ya, misalnya kendaraan ya, itu tetap dimasukkan Bapak Ibu, tetap dimasukkan di sini. Ya, nomor mesin, nomor rangka, kalau itu alat atau mesin bisa dimasukkan ke sana. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada foto, foto barang dan foto kwitansi. Nah, silahkan nanti foto barangnya dipilih, ya, pilih foto barangnya, ya diklik, kemudian dipilih, ya. Ini saya ambil contoh, contohnya ini. Foto barang ini yang kami terima adalah yang JPG dan PNG, Bapak Ibu. JPG dan PNG. Hasil jepretan kamera otomatis biasanya adalah JPG, Bapak Ibu. Hasil olahan itu biasanya umumnya untuk web dan sebagainya itu PNG. Jadi saya kira itu dua itu sudah cukup memenuhi standar, ya. Nanti JPG maupun PNG kita terima di sini. Ini foto barangnya. Foto barangnya kalau ada 5, ya, itu ya di foto 5-5-nya Bapak Ibu. Nanti dijejer atau ditumpuk, yang penting kelihatan. Kelihatan 5. Kalau itu baik Bapak Ibu, biar kita jelas bahwa barang itu memang ada dan pemeriksa tidak perlu mengecek barang di sekolah Bapak Ibu karena sudah cukup melihat fotonya, kecuali diragukan. Foto kwitansi sama Bapak Ibu, nanti silahkan di sini fotonya masukkan, ya, contohnya saja. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu bisa menyimpannya, klik simpan di sini.
Ya, klik simpan di sini. Contohnya ya, kita simpan. Nah, di sini ditolak Bapak Ibu. Ternyata ditolak Bapak Ibu. Kita bisa melihat kenapa ditolak, karena 6 kali 350.000 itu melebihi angka 500.000, angka maksimal yang belanja modal itu. Ya Bapak Ibu, itu. Satu saja. Kita simpan. Nah, ini muncul di sini Bapak Ibu. Bangku sekolah. Satu buah, harganya 350.000, totalnya 350.000. Tuh. Kita lanjutkan terus sampai nanti selesai Bapak Ibu. Tanya dulu Mas Agus. Gimana? Bagus. Mana Pak? Terkait dengan tadi harga maksimal 600. Seandainya barangnya harganya lebih dari 600, berarti kwitansi tidak bisa masuk fotonya. Gimana Pak? Tadi kaitannya kwitansi harga maksimal kan 600. Sementara harga barang ada yang di atas 600. Berarti nanti tidak bisa terunggah. Oh bisa Pak. Jadi begini Pak, kita sedikit mulas lagi flashback ya Pak ya. Jadi gini, kebetulan SD ini belanja modalnya ya Pak, cuman 500.000 di bulan April. Nih, belanja modalnya cuman 500.000 di bulan April. Artinya laporan yang dimasukkan, laporan asetnya kan harus maksimal 500.000. Misalnya beli printer 2, ya misalnya beli apa yang 250-an ya. Ya misalnya buku 2, 250.000 2, ya 2. Itu. Oke. Jadi begini, bukannya dibatasi 600.000 Pak, tetapi sesuai belanjanya berarti ya. Oh iya, sesuai dengan belanja yang dilaporkan, belanja modal yang dilaporkan gitu, oke. Terus sekalian bagus, berarti nanti yang dilaporkan mulai Januari tahun 2021. Betul, Pak. Jadi kita mulai nanti Januari 2021. Betul nggih, Pak nggih? Oke, lanjut, Pak. Iya, lanjut. Oke, nggih, bisa dipahami. Ini adalah salah satu contoh, ya. Berarti ini 350.000 baru satu barang. Kalau mau menambahkan, bisa ditambahkan di sini. Kita contoh lagi, bulan April, nama barang misalnya ya, misalnya setrika, Bapak Ibu. Nah, kemudian jumlah barang 1, harga unit boleh. Kemudian harganya misalnya 200.000 contoh saja. Contohnya nama ruang misalnya di ruang kepala sekolah, ya, reguler, kondisi baik. Misalnya mereknya ini Philips misalnya, ya Philips misalnya ya. Nah misalnya seperti ini. Nanti bahannya misalnya elektronik ya. Misalnya, ya ukurannya boleh pakai watt juga nggak apa-apa. Kalau meja pakai senti, kalau ini ya boleh pakai watt, ya boleh. Nomor rangkanya berapa? Silahkan kalau ada. Merek setrika, misalnya Bapak Ibu lengkapi setrika, ya, setrika Philips kayak gitu. Kalau memang berbeda dengan kategori barangnya, ya seperti itu. Atau misalnya setrika jagung misalnya. Ya Bapak. Nah, kemudian nama barangnya, foto barangnya dan kwitansinya kita masukkan. Ya, kita masukkan seperti ini. Contohnya kita masukkan seperti ini. Kemudian kita simpan. Ternyata ditolak karena melebihi total, ya, melebihi total yang harusnya 500. Karena tadi sudah dipakai 350, maksimal belanja modalnya 500, nah jenengan mengentri ini 200. Berarti ada yang tidak pas, ya, bisa paling 150 contohnya.
contoh saja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah 100% mengerjakan laporan di bulan April. Ini sudah 100%. Di sini ada progresnya 100%. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini sudah Tanya selesai. lagi, Pak Agus. Monggo. Ini di perjalanan belanja buku itu kwitansinya 1, tapi dibelanjakan dalam 2 bulan. Apakah bisa nanti diupload? Mengingat karena kondisi keuangan dalam 1 triwulan. Kwitansinya 1. Tapi dalam 2 bulan dilaporkan. Kok enggak sekalian di nilainya jadi 1 enggak Pak itu? Misalnya gimana Pak? Nilainya kita mau lebih jelas. Nilainya berapa? Misalnya 500. Kwitansinya ya Pak ya. Halo? Siapa ya tadi? Yanto, jadi siapa? Yanto kayaknya tadi ya. Iya, Lanjut aja Pak, enggak apa-apa. Oh lanjut. Oke. Ya jadi tadi dilampirkan Bapak Ibu. Kalau yang penting intinya, ya gimana Mas Habib? Intinya menunjang itu. Laporan foto itu adalah menunjang barang yang Bapak Ibu laporkan seperti itu ya. Intinya kwitansi dan foto itu menunjang nilai barang yang Bapak Ibu laporkan seperti itu. Itu nggih. Ya kita paham maksudnya, tapi Bapak mungkin teknisnya ketemu ya Bapak Ibu ya. Iya, Tapi saya kepengen lebih jelas maksudnya tadi. Iya, kita paham seperti itu nggih. Kalau bisa jadikan 1, kalau bisa, kalau tidak bisa ya yang penting yang pertama Bapak Ibu tetap foto itu mendukung nilai yang ada seperti itu. Kalau Bapak Ibu seperti ini sudah, senilai 500 juga ini juga sudah, totalnya kelihatan bulan 4, ini ada 2 barang, 150 dan 350.000, ini kelihatan di sini. Berarti 100% sudah selesai di bulan April. Kalau kita melihat beranda, nanti akan kelihatan bahwa Bapak Ibu itu sudah 100% melaporkan di sini ya. Ini adalah total dari Januari sampai bulan April atau Juni kalau laporan Bapak Ibu sampai Juni. Ada 2 item, nilai totalnya 500.000. Ini adalah kelompok kategorinya barang Bapak Ibu. Di sini sudah ada, muncul di sini. Jadi nanti kalau sudah 100% artinya Bapak Ibu itu sudah selesai pekerjaannya. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan kembali Bapak Ibu? Ini beranda, ini aset. Nah, di bulan selanjutnya nanti Bapak Ibu juga sama. Kalau di Mei ada belanja, ya seperti itu pelaporannya, nggih. Harus tetap sesuai nilai yang ada. Sesuai nilai yang ada. Perlu Bapak Ibu ketahui, di sini nanti ada perubahan kode Bapak Ibu. Kode barang yang utama itu kan ada 2, yaitu peralatan dan mesin, kemudian yang kedua aset lainnya. Kalau peralatan dan mesin biasanya kode 02. Kemudian aset lainnya biasanya buku itu 05, 0517 tepatnya ya. Tapi nanti ada sedikit perubahan untuk peralatan olahraga dan alat kesenian Bapak Ibu. Peralatan Bagus. olahraga dan kesenian nanti masuk pada kode ya. Oke. Artinya nanti Bapak Ibu akan ada versi baru di BKU Bapak Ibu. Akan ada BKU versi baru untuk laporan Juli. Jadi yang belum laporan sampai bulan Juni segera diselesaikan karena nanti kesulitan dalam melaporkan. Karena BKU-nya kita pakai yang versi yang baru.
Di situ memuat perubahan terkait dengan kode barang. Salah satunya, nggih, salah satunya terkait dengan kode barang. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu nanti gunakan untuk bulan Juli sampai Desember, nanti Bapak Ibu saya minta menggunakan BKU versi baru karena kodenya dan beberapa hal di dalam sana nanti akan berubah. Akan ada perubahan sedikit Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak pakai versi baru akan ditolak oleh sistem, ya. Maka yang belum laporan sampai bulan Juni, untuk bos kami minta segera melaporkan. Jadi nanti biar Bapak Ibu tidak kesulitan dalam laporan Juli ke atas. Mohon informasi lagi Pak Agus. Terkait BKU nanti, kita kan di bulan Juli membuat RKS perubahan. Yang biasanya dasarnya adalah jumlah murid tahun yang sekarang itu 2021-22. Nanti kira pagu yang diberlakukan sesuai RKS perubahan atau RKS yang kemarin. Karena RKS yang kemarin otomatis jumlahnya uang yang masuk kan karena jumlah siswanya beda. Nah, nanti ketika laporan BKU kan kita harus sesuai dengan pagu. Nanti yang diberlakukan yang mana? Oh gitu ya. Terima kasih Pak. Jadi nanti ada dua hal yang utama, yaitu nanti ada PKU versi baru di Juli. Yang kedua, Bapak Ibu saya minta menyiapkan untuk RKS perubahan nanti di awal Agustus, insya Allah ada RKS perubahan ya Bapak Ibu. Yang tentu saja akan kita gunakan pagu yang RKS perubahan Bapak Ibu. Ya, akan kita gunakan pagu yang RKS perubahan. Tetapi kalau kita gunakan RKS perubahan, artinya kan yang sudah berjalan tetap akan kita kalkulasi Bapak Ibu ya. Jadi bukannya ada perubahan terus yang lama nggak berlaku, tapi kan yang sudah terlanjur dibelanjakan akan kita akumulasikan menjadi nilai pembanding di RKS perubahan. Ya, intinya nanti yang akan kita pakai adalah RKS perubahan. Ya, jangan seperti tahun-tahun kemarin Bapak Ibu ya, sekolah yang tidak mengirimkan RKS perubahan, akhirnya kalau tidak mengirimkan kita pakai yang RKS awal tahun. Ada lagi yang belum mengirimkan awal tahun, akhirnya kita pakai RKS yang tahun lalu Bapak Ibu ya. Moga-moga semua sekolah mengirim RKS perubahan. Jadi tidak menyulitkan kami. Tapi kalau memang sudah terpaksa ya kita akan ambil yang RKS awal tahun. Nah, itu kan nanti malah merepotkan Bapak Ibu. Bapak Ibu saya minta dalam penyusunan RKS hati-hati karena nanti biasanya kalau sudah Desember itu mentok pagunya ke sana ke sini nggak bisa ya. Jadi kalau sudah di-float dari awal jangan sampai salah. Kemarin salah satu sekolah Tonjong itu sampai harus mengembalikan 12 juta Bapak Ibu ya, 12 juta karena kesalahan pagu ya. Akhirnya uangnya sudah diambil, sudah dipakai, ternyata tidak bisa ya, tidak bisa dibelanjakan. Harus mengembalikan ke rekening. Ya, tidak mengembalikan ke kas negara tidak, tapi harus masuk ke rekening. Ya. Akhirnya harus pinjam terus masukkan ke rekening. Kemudian di bulan Januari sudah bisa diambil kembali untuk belanja kembali dengan RKS yang baru. Ini nanti perlu Bapak Ibu hati-hati terutama untuk aset ya. Nanti kalau Bapak Ibu melakukan pemilihan aset ya di BKU itu kan ada milih belanja aset ya. Seyogianya Bapak Ibu itu perlu hati-hati. Karena aset itu akan ada terus Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu pensiun mungkin masih ada ya.
Cek. Mas. Dengaran lagi sekarang. Tadi nggak kedengaran. Kita lanjut aja masalah yang tadi. Tadi kan masuk pakai akun SD Ciawi 1 nih. Nah, lanjut. Nah, setelah kita mengganti tadi, ini kan laporan dari PDK ya. Nah, rekap nilainya kita import dari PDK. Nanti kita import di sini. Nah, kalau kita sudah entry sejumlah nominal realisasi, ya nanti pada rekapan di atas sudah muncul persentase sebesar 100%. Tetapi mungkin perlu ada beberapa catatan Bapak Ibu. Nah, kebanyakan kalau saya lihat itu untuk laporan sekolah yang menjadi catatan ya, itu rata-rata untuk buku. Nah, buku itu rata-rata ya yang pertama infonya belum lengkap. Artinya apa? Misalkan contoh seperti ini. Misalkan kita sekolah beli buku AKM. Nah, kebanyakan kan buat buku itu kan ada langsung kelasnya ya. Misalkan buku AKM kelas 4 atau kelas 5. Nah, kadang pada laporan yang di-upload sekolah pada BKU itu masih banyak yang tidak menyebutkan nama kelasnya. Yang kedua, masih tentang masalah buku. Nah, terkadang mereka sudah upload, tetapi tidak disebutkan juga nama penerbitnya, seperti itu teman-teman. Padahal ya kalau kita nanti dimasukkan sebagai aset, ya nanti semuanya harus lengkap dari judul maupun penerbit ataupun tadi judul yang ada nama kelasnya, seperti itu teman-teman. Terus mungkin perlu jadi catatan juga. Terkadang juga kita masih menemukan yang harusnya masuk ke habis pakai, tetapi masuk ke belanja modal. Contoh yang paling sering kita temui ya tadi, kadang CD aplikasi itu masih masuk, atau CD ebook itu masih masuk juga. Terus kemudian kayak flash disk. Nah, walaupun flash disk memang kodenya ada, tetapi kan itu banyak kecil, rawan hilang ataupun rawan rusak. Nah, mending dimasukkan ke habis pakai saja. Termasuk untuk pembelian mouse, keyboard, atau barang-barang kecil yang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau kita sudah entry, nanti kita ke menu laporan aset. Di situ ada 3 menu, yaitu rekapitulasi modal, KIP B, dan KIP E. Nah, jadi di rekapitulasi modal, sama sebetulnya di menu pengeluaran aset, nanti akan muncul juga persentase entry kita dengan realisasi belanja modal yang sudah dilaporkan pada BKU. Nah, contoh nih di SD Negeri Ciawi, jadi Januari sampai Maret kosong. Tapi di bulan April itu ada belanja modal sebesar 500.000 dan juga ada aset yang di-entry sebesar 500.000 juga. Nah, kalau misalkan kita melakukan entry-an dan menjadi selisih, nah nanti kita bisa mengetahui juga pada menu rekapitulasi modal ini. Seperti itu. Suaranya kurang jelas. Apa kok? Suaranya kurang jelas. Orang ngomongnya Miki. Ngomongnya Miki. Nah, terus kalau misalkan, nah nanti kan tadi kan kita sudah entry tuh pada menu aset bos. Nah nanti laporannya juga akan keluar di menu KIP B dan KIP E, tergantung sesuai dengan kode barangnya teman-teman. Nah, tinggal di download saja. Nah,
nanti otomatis data yang sudah kita entry akan muncul di layar depan teman-teman, seperti yang bisa dilihat seperti itu. Dari mulai kode, nama barang, rincian barangnya, ukuran, bahan, harga, sampai kode ruangannya. Nah, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Mas Hafid, terkait dengan nilai barang aset, kita sebetulnya agak paham. Tidak semua barang yang terdapat dalam kode barang itu kalau digolongkan nilainya masuk aset. Namun kadang-kadang karena keterbatasan kemampuan kita dan keterbatasan toko penyedia, yang kita perkirakan harga barang suatu barang itu ternyata nilainya lebih kecil dari yang kita anggarkan, sehingga ada kekurangan nilai di belanja modal yang nilainya sebetulnya itu tidak pantas. Katakanlah nilainya hanya 10.000, kita menganggarkan aset 550, beli yang kita kehendaki hanya 530, kan masih 10.000. Sementara toko penyedia barang juga tidak bersedia untuk menyediakan kwitansi yang nilainya sesuai dengan yang kita anggarkan, sehingga kita berusaha membeli barang yang nilainya 10.000. Nah, itu memang ada di kode barang, namun kalau kita lihat nilainya tidak pantas, itu bagaimana? Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Sebetulnya seperti ini Pak. Kita kalau dari aset, memang ya itu kadang patokannya dari nilai ya. Tetapi kalau kami di sumber pengelolaan aset pun, kita juga istilahnya ya masa manfaatnya juga Pak. Ya sama kayak seperti tadi. Contoh kasarnya kayak tadi, CD aplikasi atau CD e-book. Memang nominalnya wah, mungkin berapa sih CD aplikasi? Itu kalau saya lihat tahun kemarin itu masih banyak yang masuk. Tetapi kan ya tadi masa manfaatnya itu nggak lama atau rawan pecah gitu Pak. Sama juga kayak flash disk dan sebagainya Bapak. Sebetulnya gini sih, ya mungkin kalau memang sisa anggaran untuk belanja modal sedikit, ya kayak tadi ya 10.000 atau berapa, itu nggak usah dipas-pasin, nggak apa-apa sih sebetulnya Bapak. Tapi biasanya nggak diterima, ditolak sih di laporannya. Kenapa Pak? Di laporan BKU-nya ditolak, Laporannya? iya nggak bisa masuk. Nah, kalau kayak gitu, itu bukannya nanti arahnya sama ke LKS ya Bapak? Kan LKN-nya kan sudah jadi. Nah, kita menganggarkan belanja modal sekian. Ketika pelaporan tadi ada selisih harga yang kita perkirakan, yang nilainya tadi kecil. Nah, ketika kita upload, nah, otomatis kan tidak sesuai pagu, sehingga ditolak. Sehingga akhirnya kita terpaksa membeli barang yang masuk aset, walaupun nilainya kecil, tidak sesuai dengan katakanlah nilai pemanfaatan dan nilai ya paling kayak gini Pak. Kebetulan kan saya masuk ke tim BOS juga. Nah, kita memang untuk sekarang kita masih verifikasi untuk yang bulan 5 dan 6. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kayak tadi pagunya kurang ya, tidak memenuhi, ya dengan terpaksa RKS direvisi Bapak. Tapi untuk revisi RKS pun ya sebetulnya kita istilahnya punya reng-rengan yang matang ya. Seperti itu Bapak. Terus juga ya seperti yang tadi Pak Agus bilang tadi, kita coba manfaatkan untuk RKS perubahan juga. Artinya apa? Kalau misalkan pas ada waktu atau sesi untuk sekolah merubah RKS perubahan karena jumlah muridnya bisa plus minus, ya tadi kita perlu reng-rengan yang matang Bapak. Mungkin kasarnya seperti itu. Terima kasih sananya. Jadi nanti ya RKS berubah, nanti nominalnya bisa masuk. Seperti itu Bapak. Terima kasih ya. Paham gitu Bapak? Ini sama-sama Bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti sambil jalan komunikasi nanti. Di perjalanan itu. Kalau yang mau tanya, monggo langsung open mic saja, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Nah, sama. Ini untuk yang KIP, ini nanti juga outputnya sesuai hasil entry-an kita, terutama yang dari belanja modal aset lainnya. Lanjut ke referensi. Nah,
Kalau Bapak Ibu masih bingung tentang tata cara pengisian SIMASPOS ataupun regulasi atau peraturan yang mengikat, kebetulan kita juga menyediakan referensi. Nah, kita sudah mengupload juga Pak beberapa dokumen dari mulai Permendagri, PP tentang regulasi BOS atau tentang aset, nama ibu SIMASPOS serta kode barang SIMASPOS juga. Nanti tinggal diterima saja dan dibaca. Kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, silakan Bapak Ibu langsung saja nanti tanya pada grup WA pendamping seperti itu. Kemudian ada menu pengaturan. Ya, ini istilahnya informasi akun kita sih. Nanti Bapak Ibu juga bisa merubah password, nama, serta email. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti diubah saja sesuai kebutuhan. Kalau sudah, nanti kita klik simpan Bapak Ibu. Nah, mungkin itu tentang penjelasan tata cara pengisian SIMAS. Ada yang kurang jelas, bisa ditanya lagi. Atau mungkin Bapak Ibu mau beli sesuatu tapi masih ngambang, itu masuk ke SIMASPOS atau enggak, seperti itu. Monggo. Untuk sekarang mungkin belum semuanya muncul pertanyaan. Nanti ketika kita mulai mengedit, mengisi, saya yakin banyak pertanyaan. Jadi mohon nanti grup untuk pendamping bisa segera diberitahukan untuk bahan komunikasi kami. Nah, kebetulan kan kita meng-sharing juga Pak untuk pengisian data operator SIMASPOS serta daftar hadir Zoom-nya. Nah, nanti setelah teman-teman operator mengisi pengisian data operator, insya Allah kita langsung bentuk grup WA-nya Bapak, tenang saja. Nanti di situ didampingi Mas Nandar, silakan nanti dikomunikasikan saja, seperti itu. Gimana? Teman-teman masih ada yang bingung? Kebetulan operatornya tidak masuk aktif, jadi kami yang aktif. Tenang saja, nanti video hasil Zoom kita kali ini kita upload juga Pak ke YouTube. Nanti barangkali ada yang mau melihat rekamannya, tinggal langsung saja ke YouTube channel kita. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Proses apa sih Kia? Monggo Bapak. Oke, Bapak Ibu semuanya. Bentar. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin apa namanya, nanti kita segera untuk membentuk grup WA grup. Jadi permasalahan-permasalahan terkait SIMASPOS maupun termasuk juga barangkali permasalahan-permasalahan terkait masalah aset nanti juga bisa kita diskusikan bersama. Niki wonten Pak Rustomo. Halo Pak Rustomo. Ada tadi suaranya. Halo ya, ini baru kembali dari pos kegiatan hari ini. Iya Mas, ya biasa lah. Ada yang mau disampaikan Pak Rustomo? Ya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu operator dan mungkin sebagian ada juga ya K3S-nya langsung yang ikut Zoom hari ini, khususnya untuk penataan aset di wilayah Tindikora Kabupaten Brebes. Ini yang sudah merilis launching aset Mas Dan ini. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita khususnya penataan aset bisa akan tetap bertahan sesuai opini yang kita peroleh pada saat ini. Bapak Ibu yang saya cermati betul aplikasi yang tadi disampaikan, sehingga nanti ketika praktek pengisian data, Bapak Ibu ketika ada kesulitan, paling tidak tetap tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber, bisa berkomunikasi langsung dengan pendamping yang hari ini juga menjadi narasumber di Zoom meeting kaitannya dengan aset. Kemudian tadi dengan kaitan belanja barang di PKU-nya pelaporan BOS,
Ini memang harus ada sinkronisasi. Sehingga nanti pada saat cross-check data, ini sudah tidak lagi ada permasalahan. Kalau sinkronisasi, untuk teman-teman, selamat mengikuti. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesulitan tetap semangat. Dan insya Allah nanti teman-teman narasumber yang ada di Dikora siap untuk mendampingi Bapak Ibu dalam pengisian kalau misalnya ada kesulitan. Untuk itu saya atas nama Korwisa mengucapkan terima kasih Zoom hari ini yang diselenggarakan oleh Dikora karena memang situasi pandemi luar biasa mencekam gitu ya, termasuk di Ketanggungan juga masih sama dengan situasi-situasi di kecamatan lain mungkin, sehingga kami juga mendukung kegiatan Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Dikora Kabupaten Brebes khususnya di bidang aset. Demikian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, kebetulan nggak usah jauh-jauh Pak. Saya juga kemarin sempat kena Pak. Ya. Sempat lockdown 14 hari Pak. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Oke. Ya, terima kasih Pak Rustomo atas arahannya. Jadi memang kami mencoba untuk memberikan pelayanan terkait pengelolaan aset semaksimal mungkin kepada teman-teman, dan memang termasuk juga terkait masalah pengelolaan BOS juga. Kebetulan saya juga masih timnya juga Pak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu Pak secara tatap muka ya. Barangkali nanti untuk momen-momen tertentu. Dan ini ada usulan yang bagus yang memang nanti kita coba untuk perbaikan juga dari Duku Tengah 4 untuk fasilitas stiker label bisa dilingkan dengan data Simas BOS. Nanti kita coba membahas secara internal. Artinya memang ini adalah sistem baru yang kemudian mungkin nanti perlu ada penyempurnaan atau mungkin perlu ada pengembangan ke arah yang lebih baik, sehingga paling tidak nanti ketika pada saat kita menghadapi pemeriksaan setiap tahunnya itu ada sesuatu yang kemudian kita bisa menyajikan data secara lengkap, meskipun mungkin startnya baru saat ini gitu kan. Nah, saya juga berterima kasih juga kepada Pak Rustomo dan seluruh teman-teman di Kecamatan Ketanggungan karena hubungan yang baik kita ya Pak Rustomo, Pak Wicam dengan dinas yang kemudian segala sesuatu informasi-informasi permintaan data itu bisa secara cepat dan bisa diselesaikan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersinergi terus. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan saja di sini. Mohon maaf barangkali mengganggu jam siang Bapak Ibu semuanya. Memang ya dengan kondisi keterbatasan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi kalau ada hal yang kurang jelas kita nanti diskusikan bareng. Nanti kita ada grup WA. Kemudian kalau memang kesempatannya sudah kondisinya juga sudah sudah kondusif ya, nanti barangkali nanti kita datang ke sana atau Bapak Ibu bisa datang ke sini, nggak masalah. Itu mungkin tidak hanya masalah aset BOS saja, mungkin hal lain misalnya terkait Bapak Ibu terkait ada bangunan yang mau diusulkan dibongkar atau peralatan-peralatan yang sudah rusak, silakan. Kalau prosedurnya seperti apa, atau mungkin barangkali ada beberapa kasus contoh beberapa SD yang membutuhkan meubiler tapi di satu sisi ada SD lain yang kelebihan. Nah, ini kan nanti peran Korwilcam dan juga kami di sini gitu untuk fasilitasi, sehingga toh sama aja mau sumbernya dari mana itu juga aset negara Bapak Ibu, aset pemerintah daerah. Jadi mau kita alihkan ke sini ya, makanya barangkali kalau dari sekolah minta kalau tidak difasilitasi kami, ada beberapa yang seperti itu. Mas, saya minta tolong dong difasilitasi, misalnya ini di sekolah ini meubilernya banyak, di saya dikit gimana? Ya, oke, nggak apa-apa, sini kita fasilitasi bareng, artinya kita lihat kebutuhannya seperti apa. Jadi banyak hal lah terkait pelayanan terkait masalah aset. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf mungkin ini Mas Agus juga tadi kelihatannya terpental karena katanya mati lampu di Bumi Ayu. Jadi mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Terima kasih semuanya Pak Rustomo, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih, Mas. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan. Saya Rai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.